Ini pentingnya melibatkan Allah dalam segala hal, dalam apapun ya. Misalkan kita usaha, insya Allah nantinya kita akan berhasil. Ada suatu pengakuan atas ketidakmampuan seorang hamba nih loh sing paling penting teng mriki. Nanti menungso ki ya tetep kawula. Gusti Allah ki ya tetep Tuhan. Berarti manusia ya harus mengakui atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Jangan sok-sokan jadi manusia nggih seolah-olah kuasa kayak seperti Tuhan. Nggih, kabeh Gusti Allah. Seperti itu loh ajaran agama kita ngoten lho. Sampeyan kudu ngerti, ya kudu ngiyakini lek memang ngono kuwi ngono lho. Aja manggah ngeyel orang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina. Innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Artinya Nabi Musa diminta oleh orang Bani Israel agar meminta penjelasan kepada Allah. Berdoa kepada Tuhanmu, maksudnya berdoalah kepada Allah, tanyakan kepada Allah. Jelaskan tentang apa? Mahiyya. Mahiyya. Sapi betina itu yang bagaimana? Sapi betina yang bagaimana yang harus kami sembelih? Ngoten lho. Sapi betina yang bagaimana, kan ada sapi betina yang diternak, ada sapi betina yang dilepaskan, sing diumbar ini, yang dilepaskan tanpa dikasih makan, nanti dilepaskan, tidak dikandangkan kemudian dikasih makan, tidak. Kan belum ada penjelasan. Ini orang Bani Israel minta sedetail mungkin. Sebenarnya sapi apapun bisa loh. Ketika Allah sudah memerintahkan suruh sembelih sapi, orang-orang itu biar tahu nanti siapa pembunuhnya. Sekedar sapi sudah cukup. Tapi mereka menganggap kalau asal sapi apa bisa gitu loh. Harus sapi khusus ini yang harus disembelih. Kalau hanya asal sapi tidak bisa. Mereka punya asumsi seperti itu, sehingga tanya terus. Sapinya warnanya apa? Setelah dijawab, tanya lagi. Asaimatun am amilatun? Apakah yang dilepaskan atau yang dipekerjakan untuk membajak sawah, untuk mengangkut air, atau yang lepas yang umbaran? Ya, kan ada dua kemungkinan. Ini bukti bahwa ngeyel nenggone guru niki. Nabi Musa niku gurune, orang Bani Israel itu muridnya. Seharusnya kalau sudah ditunjukkan guru tanpa dijelaskan kurus, kusnudzon ngoten mawon, ndak usah berpikir panjang lebar. Nanti dijalankan langsung sudah cukup. Ndak usah tanya yang panjang-panjang. Sama dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir meminta Nabi Musa untuk diam jangan bertanya, Nabi Musa tetap bertanya, akhirnya Nabi Khidir sudah tidak mau lagi ditemani Nabi Musa. Orang Bani Israel bertanya tentang sapinya itu asaimatun am amilatun. Saimatun itu dilepaskan, umbaran. Matrukatun fil jabal tar'amin kalaiha.
Nanti dilepaskan di gunung, yang cari makan sendiri dari rumput-rumput yang ada di gunung itu, di hutan itu. Amilatun, atau yang dipekerjakan, yang mana dikasih makan, diretno, kasihkan rumput yang mencari pemiliknya, kemudian dikasihkan ke ternaknya itu, dan ternaknya, sapinya dipekerjakan untuk membajak sawah atau untuk mengangkut air. Innal baqara tasyabaha alaina. Alasannya minta dijelaskan sapi yang dilepaskan di hutan atau di gunung atau yang dikandangkan, karena mereka menganggap innal baqara, sesungguhnya sapi itu, jinsahu al-man'ud, jenisnya sapi yang telah disifati bimadzukira, dengan sifat yang sudah disebutkan, dengan adanya warna sapi-sapinya itu tidak tua, tidak kecil, yang sedang, warnanya yang harus berwarna kuning, keemasan, itu kan masih belum bisa mengarah pada sapi tertentu. Dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan itu, bagi kami tidak cukup untuk memilih sapi yang akan kita gunakan mengungkap kasus pembunuhan. Bagi mereka seperti itu. Jadi terlalu mempersulit dirinya sendiri gitu loh. Kalau melihat kuasanya Allah ya sudah. Sama dengan orang misalkan disuruh untuk jualan. Wah aku lek jualan ngene ra nek modale. Lek mangkone nang kene ora payu. Lek sing ngomong gurune ya wis sampean wa taatan karo guru. Ya sami'na wa ata'na ya wis dilakoni. Wayahe ngono, tapi awake mboten. Pone golek bojo. Dipilih nek gurune ya ora trimo. Wah gurune ku jan wis ngelek sing milihno. Ora golek dhewe ya ora trimo. Niku anu ning keturunan wong Bani Israil sing model ngono. Soalnya wis manut jenengan Pak Yai. Menurut jenengan saya nggih pun ora roh bocahe ra apa-apa. Kula wis yakin, ndak mungkin jenengan blondrongno, itu ndak mungkin. Jelomprongno itu ndak mungkin. Lek duwe keyakinan ngono akhirnya taat tenan. Sehingga ya mendapatkan yang bener. Sing milih awake dhewe sing ra duwe pengalaman tentang masa depan seperti apa, akhirnya nggih lebih mengedepankan cinta nggih. Lek ndak cinta hidup ndak bahagia. Dianggap modal cinta wis cukup. Wis ra mikir akhlake piye, pokoke cinta ngono. Hasan wis dadi tenan ketun. Ketun ora ketun ngarep, ketun mburi ngene. Setelah itu kan ketun ya bener biyen dongno kae. Wis ayu sugih pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal baqara, sesungguhnya sapi dengan sifat yang sudah sebutkan sebelumnya, tasyabaha alina, itu masih belum jelas bagi kami. Untuk memilih sapi tertentu itu belum jelas, karena belum jamek manek lah cara ilmu manteke. Jamek manek itu bisa mengerucut pada satu hal dan mengesampingkan yang lainnya. Istilahnya jamek manek. Jami'un mani'un, ilmu mantiknya. Tasyabaha alaina, itu masih belum jelas bagi kami. Likasrotihi falam nahtadi ilal maksudah, karena sapi dengan ketentuan yang ciri-ciri sebelumnya itu ada yang sama, hampir semuanya seperti itu, sehingga tidak bisa kami langsung mengambil satu sapi, tidak bisa, belum lengkap ciri-cirinya, sehingga harus diperjelas lagi ciri-ciri yang lain. Wa inna insyaallah la muhtadun. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah,
Ini merupakan hal yang positif yang dilakukan oleh Bani Israel dengan mengatakan insya Allah, jika Allah mengendaki, lamuhtadun, sungguh kami akan mendapatkan petunjuk ilaiha, untuk memilih sapi yang dimaksud. Ya, jika Allah mengendaki, jika ciri-cirinya ini sudah disampaikan secara jelas, dan insya Allah kami akan menemukan sapi tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Ada kata insya Allah. Kata insya Allah ini kata yang menjadikan Bani Israel bisa menemukan sapi ini. Andaikan kata insya Allah itu tidak disebutkan pada saat itu, sampai kapan pun tidak akan ketemu. Ya. Bagaimana lagi? Misalkan nanti disebutkan yang dilepaskan di hutan. Hutan mana misalkan oleh ngono. Yang makanannya apa? Dua weneh mungkin. Kan macam-macam tau nggih. Di hutan kan sik wakeh. Tapi dengan kata insya Allah akhirnya bisa ditemukan sapi yang dimaksud sesuai dengan yang diinginkan orang Bani Israel sendiri. Sebenarnya Allah hanya menyuruh untuk menyembelih sapi apapun bisa. Baik dalam hadis ini fil hadis laulam yastasnu lama bayanat lahum akhirul abad. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan wahyu ini, Rasulullah memberikan satu argumentasi, satu tanggapan, laulam yastasnu, jika orang Bani Israel itu tidak mengatakan insya Allah, maka tidak akan jelas sapi apa yang disembelih sampai dengan hari kiamat, akhirul abad, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Untuk mengerucut pada satu sapi itu tidak akan ketemu, lendakna insya Allah. Dengan ada insya Allah inilah akhirnya bisa ditemukan sapi yang dimaksud. Ini pentingnya melibatkan Allah dalam segala hal, ya. Dalam apapun, ya. Misalkan kita usaha, insya Allah nantinya kita akan berhasil. Nanti ada suatu pengakuan atas ketidakmampuan seorang hamba nih lho sing paling penting teng mriki. Nanti menungso ki ya tetep kawula. Gusti Allah ki ya tetep Tuhan. Berarti manusia ya harus mengakui atas ketidakmampuannya, atas kelemahannya. Jangan sok-sokan jadi manusia, nggih seolah-olah kuasa saya seperti Tuhan. Inni kal alat wa huwa muharriki. Aku ini seperti alat. Alat itu ya masuk manut ya, ikut kepada yang menggerakkan. Aku ini seperti alat apapun, dan Allah itu yang menggerakkanku. Ana kal kolam wal iktidaru asobiu. Aku itu seperti pena, yang mana takdir itulah yang menjadi penggeraknya, kayak seperti tangan yang menggerakkan pena. Nggih, kabeh Gusti Allah. Seperti itu loh ajaran agama kita, itu loh. Sampeyan kudu ngerti, ya kudu ngiyakini, lek memang ngono kuwi, ngono lho. Aja manggah ngeyel orang ngono. Makanya ilmu itu hal yang penting karena kita mendapatkan pengetahuan. Kalau ilmu tidak menjadikan tambahnya pengetahuan kita, itu ilmu yang tidak penting. Ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari ya kita rugi waktunya. Dengan kita belajar, ilmu yang kita pahami merupakan tambahan pengetahuan untuk kita yang sebelumnya itu tidak kita ketahui. Seperti itu ilmu. Kalau ndak yang seperti itu ya sampean ora usah ngaji ra apa-apa. Lah wis iso. Lah wis iso kuliah nggih apa misale kan ngoten to. Kalau ada tambahan ilmu kok ndak dipelajari ya rugi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la talulung tusirul arda wa la tarkaskil hars. Qala
Nabi Musa berkata, setelah mendapatkan penjelasan dari Allah, innahu yakul, innahu sesungguhnya Allah, innaha baqaratun, innaha sesungguhnya baqarah, sapi yang dimaksud itu baqaratun, itu merupakan sapi la dalulun, yang tidak hina. Nanti yang belum pernah dipakai, ghairu mudallalatin bil amal, sapi yang tidak dihinakan dengan dipekerjakan, sapi yang alasan, bukan sapi yang dikandangkan dan sewaktu-waktu dipekerjakan oleh pemiliknya. Nanti dalulun itu dihinakan dengan dipekerjakan itu loh. Makanya dalam tafsir jalannya kan khairu mudallalatin bil amal, yang tidak dihinakan dengan disuruh bekerja. Tusirul ardo, di mana digunakan sapi tersebut tusiru untuk membangkitkan. Taro itu kan bangkit, tusiru membangkitkan. Yang dimaksud membangkitkan itu membalikkan. Al-ardo tanah, yang digunakan untuk membalikkan tanah, bukan sapi yang digunakan untuk membalikkan tanah. Balikkan tanah itu apa? Membajak sawah. Tuqallibuha lizzira'ah. Tuqallibuha, yang mana sapi itu membalikkan tanah, lizzira'ati atau lizzara'ati, untuk ditanami. Ya. Wal jumlah sifatu dalulin dakhilatun fin nafyi. Kemudian wala taskil harsa, wala taskil harsa, taski sakok artinya minum, berarti dan tidak pula taski untuk mengairi, digunakan untuk mengangkut air. Al-harsa, sawah atau tanaman. Ajil ardo al-muhayya'ah lizzara'ah, yakni tanah yang disiapkan untuk ditanami. Misalkan kalau dulu kan tidak ada diesel, sehingga yang ngangkut air itu sapi. Mengangkut air dari sungai atau dari mana dibawa ke sawah. Tidak yang digunakan seperti itu, sapi yang harus disembelih nanti. Musallamatun, yang terselamatkan, minal uyub wa atharil amal, tidak ada cacat dan tidak pernah dipekerjakan, sapi yang disembelih. La syata fiha, la syata fiha illa launa fiha, yang tidak ada belang, tidak ada warna yang lain selain warna yang dimaksud, warnanya kuning keemasan, tidak ada belang warna sing celorang-celaring niku mboten enten. Jadi mulus, warnanya memang sangat indah. Yang seperti itu, itu berarti kan sing koyok ngono kan ndek enek ngoten lho. Kudu di goleki tenanan niku nggih, cari informasi sebanyak-banyaknya dengan ciri-ciri yang ada, apakah daerah sini ada sapi seperti ini, dikerahkan semuanya. Cari ndak ada ke tempat lain, apakah ada sapi dengan ciri-ciri seperti ini, terus dicari. Qalu al-an ji'ta bil haq. Setelah dijelaskan seperti itu, sapi yang disembelih dengan ciri-ciri yang disebutkan, orang Bani Israel kemudian menjawab, al-ana ji'ta bil haq. Al-ana, kalau seperti ini sekarang sudah jelas, ji'ta kamu mendatangkan bil haq, dengan perkara yang jelas.
Jadi setelah kamu jelaskan bahwa sapi yang dimaksud itu bukan sapi yang dipekerjakan, bukan sapi yang digunakan untuk membajak sawah, bukan sapi yang digunakan untuk mengairi sawah, berarti sudah jelas sapi yang harus disembelih yang seperti apa. Natokta bil bayan atam. Kamu telah mengatakan penjelasan yang sempurna. Wis lek ngono wis genah pisan. Wis saiki ayo bareng-bareng digoleki. Fatola buha fawajaduha indal fata albar bi ummih. Sehingga dicari semuanya, mencari, menelusuri, cari informasi tentang sapi yang dimaksud, ketemulah sapi itu miliknya seorang pemuda al-bari bi ummihi yang berbakti kepada ibunya. Seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Kenapa kok hanya kepada ibunya, tidak kepada bapaknya? Bapaknya sebab sudah meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia, bapaknya orang solih. Setelah itu meninggal, dia punya sapi yang melahirkan anak sapi betina. Anak sapi betina ini akhirnya ditaruh di hutan, di semak-semak. Bilang kepada si ibunya anak itu, orang tuanya yang mau meninggal itu, si laki-laki orang tua yang solih, ini barokah wong tua solih, ngomong sama ibunya bahwa nanti kalau sapi ini sudah besar, agar diberikan kepada si anak. Nanti wasiat pada ibu agar memberikan anak sapi betina ini, kalau nanti kalau anaknya sudah besar, maka dulu dikabarkan kepada anak dan diberikan pada anaknya. Setelah wasiat kemudian meninggal dunia. Bapak yang solih. Bapak yang solih akhirnya mendapatkan karomah. Balasan kesolihan orang tua tidak hanya diberikan pada orang tua namun juga anaknya. Sama dengan kisahnya dua anak yatim yang diselamatkan hartanya oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Wa kana abuhuma solihah. Karena abnya, orang tuanya adalah orang tua yang solih. Dan dalam riwayat orang tua yang ketujuh. Pelajaran bagi kita, ketika kita sudah jadi orang tua, jadilah orang tua yang solih. Agar anak-anak kita nantinya senantiasa dimuliakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngempet tirakat, ngempet sangka nafsu tirakat. Ojo panggah bangkongan. Ojo panggah males maca Quran. Ojo panggah males jamaah. Nirakati anak wis. Diniati ngoten. Nirakati anak, nirakati anak putu, ora mek anak tok. Nirakati keturunan. Ora mek sekedar anak, sekedar putu, buyut pun engko penak uripe, Pak. Tenan. Awake dhewe iki gelem pun ndak meksa awak supaya nglakoni sing apik, ninggalne sing elek. Lek ngelingi demi mereka, kita insyaallah akan sungguh-sungguh dan berupaya. Tapi lek ndak ngelingi untuk mereka, awake dhewe apa neh rezekine wis lancar, wis ora patek butuh ibadah krana wis ora butuh Gusti Allah. Soko kan ngono. Jangka panjang dipikirno. Jangka panjang. Akhirnya apa? Anak itu besar, si anak kecil ini, anak muda ini punya aktivitas mencari kayu bakar. Kayu bakarnya dijual. Pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan.
dijual dengan hasilnya dibagi 3. Yang sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk sodakoh kepada orang lain. Niki bocah, Pak. Dudu wong tua. Ya. Sik bocah. Penghasilannya oleh adol kayu bakar nih, penghasilan dari menjual kayu bakar itu dibagi 3. Sepertiga yang pertama untuk kebutuhannya sendiri, sepertiga yang kedua untuk ibunya, sepertiga yang ketiga untuk sedekah. Sepertiga. Ya. Memang diniati, ngoten lho, ora karepe dhewe, memang diniati. Pengen dadi wong sing taat nang pangeran ngoten. Orang hebat seperti ini, sepertiga untuk kebutuhannya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga yang lainnya untuk sedekah. Sedekah itu punya jatah dewisan, sudah ada bagiannya yang diperuntukkan sedekah. Coba bayangin. Oleh piro ya kayu bakar ngoten lho. Ki dasar yo sik bocah. Kok sampai kados ngoten lek ora bocah saleh apa enek. Akhirnya apa? Setelah anak itu besar bisa beraktivitas, suatu ketika oleh ibunya dikasih tahu bahwa kamu itu punya harta warisan dari orang tua kamu berupa sapi yang ditinggal di hutan. Sapinya itu berada di semak-semak tertentu, ngoten lho. Ambillah sapi tersebut. Nanti sapi itu akan nurut sama kamu dengan mengatakan ketika kamu mau memegang sapi itu, kamu katakan sumpah, bersumpahlah atas nama Nabi Ibrahim, atas nama Nabi Ishak, dan atas nama Nabi Yakub. Bersumpahlah dalam mengambil sapi. Akhirnya dilakukan betul. Dilakukan betul, sapinya nurut. Si anak tersebut ditawari oleh sapi, irkab ala dohri, naiklah ke punggungku. Si anak mengatakan, ibuku tidak menyuruh untuk menaikimu. Sapinya iso ngomong. Karo mai ngatos ngoten niku ya, iso ngomong. Karo Gusti Allah ngersakne iso ngomong. Ibuku tidak menyuruhku untuk menaikimu. Akhirnya tidak gelem naik, mungkar ibu ndak oleh. Kemudian sapi mengatakan, andaikan kamu mau menaikiku, maka kamu selamanya tidak akan mampu untuk menguasai aku. Aku tidak akan jadi milikmu. Ini barokah taat karo ibu. Krono ndak diperintahkan naik, ya ndak gelem naik. Walaupun sapinya mau dinaiki. Akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, disuruh oleh ibunya untuk dijual ke pasar dengan harga 3 dinar. Juallah ke pasar dengan harga 3 dinar, namun kamu jangan melepaskan sebelum kamu ngasih tahu aku bahwa tadi ditawar dengan 3 dinar. Misalkan seperti itu, untuk dealnya kamu harus ngomong aku dulu. Setelah sampai di pasar, ditawar bukan dengan 3 dinar. Disuruh menjual dengan 3 dinar, ternyata ada yang menawar 6 dinar. Ya, dengan syarat jangan ngomong sama ibumu. Kalau sampean mesti ibuku setuju nyapa tidak ngomong barangan nonton toh. Ya. Karena saking taate, endak, ibuku hanya nyuruh menjualnya 3 dinar. Dan aku harus musyawarah kepada ibuku dulu sebelum melepaskan. Kamu tawar 6 dinar, enggak akan aku kasih sebelum saya ngomong kepada ibu. Pulang pada ibunya, disuruh untuk melepaskan ketika sudah ditawar 6 dinar. Ketika mau ketemu lagi ke pasar, mau dilepaskan, mau diberikan pada yang menawar 6 dinar tadi, ditawar lagi
sebanyak 12 dinar. Ndak jadi tak beli 6 dinar, tapi tak beli 12 dinar, namun dengan syarat kamu jangan ngomong sama ibu kamu. Kira-kira gimana? Tinggalnya apa ora? Nggih. Si anak ini ndak mau, ndak. Saya disuruh ibu saya untuk menjual 6 dinar. Kalau kamu tawar 12 dinar, saya harus ngomong dulu lagi sama ibu, saya ndak berani mengambil keputusan sendiri. Ngomong lagi. Setelah ngomong, ibunya ngomong, itu tadi yang menawar kamu adalah malaikat. Coba tanya kepada malaikat itu maksudnya gimana? Kok di ombang-ambing nono loh. Bar 6 dinar, malih 12 dinar, ki karepe piye? Ngomong, ternyata malaikat itu, kemudian malaikat menjelaskan, jangan kamu jual sapi ini, sebab sapi inilah yang dicari oleh orang-orang Bani Israel. Sampailah akhirnya dibeli oleh orang Bani Israel dengan harga fastaroha bimil imiskiha dahaban, dibeli dengan seberat, dengan emas seberat nih miskiha, bimbil miskiha, sebanyak kulitnya sapi. Artinya itu kantong, kulit sapi itu diganti kantong misalkan itu loh. Diseni emas kabeh. Jadi kulit sapi itu penuh dengan emas. Sebanyak penuhnya emas yang ada di kulit sapi. Nanti kulitnya sapi andaikan dilepaskan dari tubuhnya itu loh. Kemudian di situ harus dipenuhi dengan emas. Tidak hanya 12 dinar, wis ndak kena dihitung akeh ya akhirnya loh. Karena membelinya dengan harga yang sangat mahal dan hampir saja ndak mampu. Karena harganya sangat mahal. Orang Bani Israel hampir saja tidak mampu untuk membeli karena saking mahalnya. Kenapa dijual mahal? Atas perintah malaikat disuruh untuk menjual dengan harga emas, dengan emas seberat atau sepenuh daripada kulit sapi. Sepenuhnya kulit sapi. Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Karena ini fadabahuha, setelah dibeli maka mereka menyembelih anak sapi betina tersebut, wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka itu tidak bisa menyembelih, melakukan penyembelihan tidak bisa. Kenapa? Lihilai samaniha, karena mahalnya harganya sapi. Emas pirang batang, jorong pikir no. Sepenuhnya kulit sapi ini loh, sak kebake kulit sapi ini pirang batang, pirang kilo. Kan sapi kan gede. Wah, bandingnya menak ngomong sak karung lah, atau rong karung, telung karungan, nah, akeh banget. Kamu masak karung mawon wis pirang kilo bisa nonton loh. Akeh banget nih. Makanya hampir saja tidak mampu menyembelihnya. Allah sampaikan seperti itu karena mahalnya sapi tersebut. Bil hadis laudabahu ayyabaqaratin kanat lajza'athum walakin syaddatu ala anfusihim fasyaddatallahu alaihim. Nah, andekan orang Bani Israel itu menyembelih sapi apapun sejak awal ketika diperintahkan menyembelih sapi, itu sebenarnya sudah cukup, sudah bisa untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Tapi mereka tidak terima kalau asal sapi. Ingin dijelaskan sapi yang khusus ciri-cirinya. Akhirnya karena minta seperti itu, fasaddatallahu alaihim, Allah mempersulit mereka. Lana wong niki padha wong usaha nggih ngoten nggih. Wong usaha niku ora usah mikir tuh. Dilakoni tenanan. Akhir lek dibayangkan hal-hal yang negatif. Posisinya di sini nanti apa bisa laku, modalnya hanya segini. Akhirnya nggih apa yang kita khawatirkan terjadi.
Tapi lek insyaallah bismillah aku isoku sahang ini wis tak lakoni. Saya siap berproses, insyaallah akan berhasil. Tapi kalau kita menganggap yang tertentu ya, punya anggapan-anggapan negatif, apa yang menjadi anggapan kita itu justru akan terjadi gitu loh. Justru akan terjadi. Nah, kalau begini apa berhasil? Baru begini nanti berhasil. Nah, misalkan. Okay. Akhirnya tidak berhasil sungguhan. Ini bukti bahwa memang Allah itu sebenarnya mudah ya, untuk memberikan pertolongan dan sebagainya. Karena orangnya terlalu logika yang dipakai akhirnya mempersulit diri sendiri, gitu loh. Akhirnya mempersulit diri sendiri. Kalau langsung keimanan yang muncul, Gusti Allah ngersakne lek memang aku ngene, aku tak usaha tenanan, kalau Allah menghendaki pasti akan berhasil. Ngoten mawon. Urip digawe gampang. Jadi gawe angel. Angel niku padha karo ngangel-ngel awake dhewe. Hidup ini mudah. Kalau berpikirnya kita selalu positif. Kalau kita berpikirnya selalu negatif, ya hidup ini ya sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha. Wa id qataltum, dan ketika kalian semua membunuh nafsan pada seseorang, faddaratum fiha, maka kalian semua saling bermusuhan di dalam kasus pembunuhan tersebut. Jadi ketika ada yang terbunuh, maksudnya di tengah-tengah kalian saling menuduh, saling curiga ya, atas siapa yang menjadi pelakunya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah itu menampakkan apa yang ada dalam hati kalian dalam masalah mengungkap kasus pembunuhan ini. Karena asalnya kan saling curiga, ya. Satu yang lain saling mencurigai. Akhirnya harus benar-benar ketemu siapa pembunuhnya sehingga tidak saling curiga. Di ayat yang berikutnya Allah firmankan, fakul nadribuhu, baru ini sambungannya. Ya. Jadi ayat yang ke-71 ini menyela, ya. Ayat yang menyela dari ayat yang sebelumnya, ya. Namanya i'tirad wa hadza i'tirad wa huwa awalul qissah. Ayat ini adalah ayat yang menghalang-halangi dengan ayat yang setelahnya, memisahkan maksudnya. Ya. Jadi kalau wong pidato ngeten lho. Ngomongne apa ngeten nyaplir dhisik rene ngeten lho. Bari balik neh ngene jenenge ngemperi lah menghalang-halangi i'tirad. Fakulna dribuhu. Fakulna, maka kami mengatakan, pukullah, kalian semua pukullah ke qatil. Siapa qatil? Orang yang terbunuh. Pukullah orang yang dibunuh itu biba'diha, dengan bagian daripada sapi. Jadi hubungannya ke sini nanti, ya. Kenapa kok pakai sapi dalam mengungkap kasus pembunuhan? Dikarenakan bagian dari anggota sapi yang disembelih itu dipukulkan ke tubuhnya orang yang sudah mati yang terbunuh itu. Apa yang dipukulkan? Dengan apa? Fadoroba bilisaniha au ujbadam biha fahayya, maka dipukulkan dengan lisannya sapi, dengan ilate. Ada yang mengatakan dengan tulang ekornya sapi tersebut. Dituku sakmono larange niku wau nggih. Ujung-ujungnya sing dijumuk niku mek ilate tok. Utawa sing dijumuk niku nggih mek pucuke tok, nggih buntute tok nggih. Ngujbu dambiha niku tulang ekornya tok. Nah, maknanya itu ndak kabeh nggih, padahal niku larang. Kemudian
Setelah itu si orang yang meninggal dunia tadi, orang yang mati itu hidup. Setelah hidup waqala qatalani fulanun wa fulan libnai ammihi. Siapa yang bunuh? Akhirnya ngomong dewe. Aku ini dibunuh oleh keponakanku sendiri. Ponakannya sendiri ya, dibunuh oleh keponakan sendiri. Ngomong sendiri karena yang membunuh pura-pura menjadi korban. Ini paman saya meninggal, siapa yang membunuh? Padahal dewe ya. Makanya kalau polisi itu paham. Orang yang paling histeris itu metode dicurigai gitu, untuk menutupi yang sebenarnya nggih, pura-pura ya. Pura-pura ikut mencari padahal dia sendiri yang menyembunyikan. Pura-pura nangis padahal dia sendiri yang membunuh. Paham untuk ilmu kepolisian, paham, intel paham. Itu patut dicurigai. Setelah itu ngomong, saya dibunuh oleh keponakan saya. Setelah itu mati, hanya ngomong ngono tok langsung mati. Karena memang jatahnya mati nih. Kenapa kok dibunuh oleh keponakannya? Dikarenakan si pamannya ini kaya. Orang ndang mati ngono lho, dinteni warisane randang mati. Akhirnya kan yo jengkel dipateni ae kan ndang iso maris. Setelah ketahuan bahwa yang bunuh keponakannya, ya ndak bisa dia mendapatkan warisan karena dia harus dibunuh. Si keponakan yang bunuh itu akhirnya dibunuh, dihukum, dikisos kan. Dan warisan tidak bisa diterima, terhalang oleh kasus pembunuhan itu. Kemudian Allah sampaikan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ini penegasan dari Allah. Orang yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Wasilahnya bagian tubuhnya sapi. Karena tentu ilmu atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah itu kuasa menghidupkan orang yang mati. Orang yang mati itu akan hidup lagi. Maka Allah sampaikan di penghujung ayat 73 ini, kadzalika, menghidupkan yang seperti itu, sebagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan perantara dipukul dengan bagiannya sapi yang sudah sembelih itu, yuhyil mauta. Allah itu yuhyi, menghidupkan al-mauta, kepada orang-orang yang mati. Yuhyillahul mauta. Demikian pula Allah akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Pelajaran yang disampaikan Allah bahwa Allah kuasa menghidupkan orang yang mati nanti ketika sudah akhir dunia ini, datang hari kiamat. Semua yang ada di kubur bangkit dari kuburnya, tubuhnya akan utuh lagi dan ruhnya dimasukkan ke dalam tubuh lagi. Sudah hancur loh tubuhnya. Ini Allah yang menjelaskan. Kalau sudah tahu yang seperti ini, pertanyaannya, kita ketika masih di dunia ini harus berbuat apa? Karena tentu kalau nantinya akan dibangkitkan. Bukan hanya sekedar dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Kenapa dijadikan utuh lagi tubuhnya, ruhnya dikembalikan ke jasad? Untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Kalau dia melakukan perbuatan dosa dan mendapatkan nikmat ketika melakukan amal solih ibadah kepada Allah. Untuk menjalani pembalasan itu loh, untuk mendapatkan balasan atas baik dan buruknya perbuatan, otomatis yang mati dibangkitkan dari kubur. Kembali utuh seperti sebelum mati.
Tujuannya apa kok dibangkitkan? Untuk mendapatkan balasan atas perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama hidup di dunia. Jelas toh? Nggih? Jelas? Masuk manggah sembrono, manggah males ibadahi. Lek bakali kados ngeten iki lho. Kalau memang akhirnya nanti seperti ini, masa kita itu kok tidak semangat dalam ibadah ini kan ya parah kan loh. Gak bahaya tak kan. Jelas-jelas dihidupkan oleh Allah nantinya kita semua dan dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang kita lakukan. Yuhyillahul mauta wa yurikum, dan Allah menunjukkan pada kalian ayatihi, tanda-tanda kuasanya Allah, dalaila qudratihi. Allah menunjukkan terhadap kuasanya. Allah itu memang maha kuasa. Menghidupkan orang yang mati itu Allah mampu. Melancarkan rizki Allah itu kuasa. Menyelesaikan urusan Allah itu kuasa. Menghidupkan yang mati saja kuasa. Masa menyelesaikan urusan kita sing kesulitan ekonomi tidak kuasa? Kuasa. Menyembuhkan kita yang sakit? Kuasa. Melunasi hutang kita yang banyak? Kuasa. Kuasa. Agar Allah memberikan pertolongan pada kita, ya kita jangan sampai mengecewakan Allah. Itu saja yang harus kita lakukan, tidak perlu yang macam-macam. Pokoknya jadi orang yang taat sama Allah. La'allakum ta'qilun, agar kalian semua itu mau berpikir. Jadi setelah tahu bahwa Allah itu kuasa, kalian berpikir, fata'lamuna annal qadir ala ihya'i nafsin waqidin qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin fatu'minun. Setelah kalian semua Allah kuasa menghidupkan satu orang yang terbunuh itu, maka kamu akan meyakini bahwa Allah itu kuasa menghidupkan banyak orang, dan akhirnya kamu mau beriman pada Allah. Bagi yang sudah beriman, akhirnya taat kepada Allah. Ini yang perlu kita pahami dari apa yang kita pelajari, agar kita semangat dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, melihat begitu kuasanya Allah dalam segala hal, termasuk menghidupkan orang yang mati dan akan memberikan balasan atas perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan ketika masih hidup di dunia ini.